Iya apa nang ji bae lagi? Nang ji ya. Siapa sih nono ini lagi? Sabi lego le no. Selama ini kan nuansanya selalu gunung, ceritanya, pengalamannya. Ini sekarang kan lagi pantai. Mungkin ada pengalaman, cerita-cerita gimana waktu di pantai. Kalau kemarin pengalaman di gunung, sekarang pengalaman di pantai. Nice. Mungkin ada kan setiap tempat, setiap kemana pasti ada cerita kan ya, baik itu pahit, manis, pedas, asin. Pantai itu indah. Indah. Pantai itu indah, sunset, sunrise-nya semuanya indah. Tapi ada satu yang paling tidak saya sukai ketika ke pantai. Ya, apa itu? Pantai itu selalu mengingatkan tentang kenangan. Loh. Ya, masuk. Sebagai manusia itu kita harus saling mengingatkan pada kebaikan. Karena gunung, pantai, lautan cuma bisa mengingatkan lo ada mantan. Mantan. Iya. Yang dibahas ini ntar lagi kan indah-indahnya pasti sedikit banyak tentang mantan. Yang tersakiti oleh ya apa? Pernah tersakiti di pantai? Apa menyakiti? Dua-duanya kayaknya. Pernah dicoba satu-satu. Pernah jadi korban, pernah mengorbankan. Ya, sebagaimana apa, kata-kata yang sering didengar mengenai pantai. Aku tulis namamu di pasir, namun ombak menghapusnya. Kan gitu. Syahdu. Berarti tidak ada yang abadi di pasir pantai ya? Tidak ada. Suatu saat akan terhapus oleh air laut. Ya meskipun pantai itu identik dengan keindahannya, kesenangannya. Kalau pantai ya, pantai kan buat nyantai, buat senang-senang kan ya. Selain tidak ada pendakian yang melelahkan kayak ke gunung kan gitu. Tapi ada satu yang tidak bisa dihapus oleh pantai, oleh ombak laut, oleh ombak pantai. Contohnya? Kenangan. Kembali lagi. Oh, sepertinya kalau dari pengalaman Anda itu tentang pantai ada kenangan-kenangan yang sangat melekat ya. Ya kalau kenangan di mana saja itu ada. Cuman ya kalau di pantai selalu ada nuansa tersendiri, ada ingatan tersendiri yang masih melekat. Ya, salah satunya yang paling melekat ya di pantai itu ya. Kayaknya kalau dari bahasanya Melekat itu, di pantai. yang paling melekat. Kalau siang di sini kan bagus nih. Ini cocok lah untuk membuat kenangan lagi di sini. Buat kenangan. Harus hati-hati. Jangan buat kenangan gitu. Bicara masalah kenangan. Kenangan kan ya identiknya dengan yang sudah ditinggalkan gitu ya. Ya hanya bisa dikenang. Nah, iya. Gimana? Kenangan Anda di sini? Ada banyak hal tapi nggak bisa juga diceritakan. Bisa perang dunia ya. Dunia ketiga. Memicu ya. Lebih jahat dari nuklir. Ada pemicunya. Tapi ngomong-ngomong ya, setiap ke pantai, setiap ke gunung, kemudian tempat
wisata lah yang kita datangi selama ini, termasuk pantai ini. Kok kayaknya cuma bertiga para lelaki-lelaki seperti ini saja. Nah itu mungkin ada pemirsa yang bertanya-tanya. Atau pemirsa yang mau Bisa ikut, Tidak ada pemanis sama sekali. Tapi normal ya? Normal ya? Oh normal. Alhamdulillah normal. Ya meskipun bertiga, laki-laki semuanya masih. yang susah juga berdua. Kenapa itu? Ya bahaya. Orang ketiganya adalah Ah, apa 1, itu? 2, 3. Oh, oh. Jangan bilang saya setannya. Saya pernah punya cerita menyedihkan di pantai. Bukan di pantai, tapi di lautan. Menarik. Jadi waktu itu saya pulang dari Kalimantan, naik kapal laut. Kalinya mantan. Enggak, Oh, bukan. bukan. Kalimantan. Kalimantan. Pulau Dayak, Pulau berarti. asli. Itu kalau nggak salah duhur saya naik, sholat duhur di berjamaah di musola. Habis itu balik lagi, kan kalau di kapal laut tuh nggak ada nggak ada yang kebagian tempat tidur, itu biasanya yang barangnya dimanukan ke orang. Waktu itu saya barang dibawa sendiri, jadi kebagian tempatnya itu cuma beli alas di depannya parkiran mobil-mobil itu, jadi tidurnya di sana. Nah waktu itu sudah duhur, sudah selesai, balik lagi ke tempat tidur ke orang-orang, ke rombongan. Asarnya balik lagi, kapalnya sudah mau jalan. Nah saya tuh jamaah lagi, waktu itu iman saya masih lumayan, Masih nggak lumayan kayak tebal sekarang. ya. Iya. Jadi waktu azan, waktu di kapal saya langsung ke musola, jamaah di situ. Kapalnya sudah mulai jalan, tahu sendiri kan di kapal goyang-goyang. Ya gini-gini. Sholat dah 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, aman. Nah rakaat terakhir pas sujud perut saya mual dan saya muntah. Waktu Iya, waktu belum sholat selesai. di musolanya kapal belum selesai. Akhirnya Menjijikkan. gimana? Gimana? Saya telat. Serius. Muntah belum keluar dari mulutnya. Jamaah sholat. Serius saya telat. Ya mau gimana lagi ya, sudah kan sholat. Sebelah banyak orang. Saya kalau ikan itu tuh pengen muntah lagi. Bu, gitu di mulut ya. Langsung tak telan lagi. Sampai salah baru saya lari ke kemana? Ke kamar mandi. Langsung sudah nggak ada sama sekali isinya perutnya. Langsung dikeluarkan semua. Nggak ada, Mas. Habis itu sampai nyampe di Surabaya nggak sholat sama sekali, tidur. Itu pengalaman paling menjijikkan. Berarti imannya kamu keluar bersama muntahan. Jadi kalau ingat-ingat sama muntah tuh nggak kuat. Pengen muntah lagi ya. Pengen muntah lagi. Perut langsung nggak enak. Ya rasanya itu gimana ya? Asam-asam, pahit-pahit gitu. Kalau saya sih tidak pernah sih muntah ya. Tapi kadang kalau ingat mantan itu rasanya pengen muntah. Gitu. Ini mantan yang bisa membuat mual berarti. Memangnya punya mantan? Hah? Punya mantan. Ada sih. Oh, iya. Ada. Iya. Tak kira jadi korban terus. Enak sih. Jangan disangka saya tidak laku. Enggak, belum pacaran sudah diaku-aku mantan. Banyak. Mantan apa dulu? Kalau ini bicara gunung itu biasanya kan ada bumbu-bumbu mistisnya dan lain-lain. Apa ya? Kayaknya selama ini, selama pengalamannya ya mistisnya itu cuma satu. Hiu. Bukan. Kenangan bersama dia. Oh, Itu lebih mistis daripada Mbak Kunti itu.
daripada suara-suara sumbang di tengah hutan. Wah, Betul. Itu sangat menghororkan sekali itu. Jadi kalau di sini pantai utara nggak ada, tapi kalau di pantai selatan katanya sih jarang kan di sana, jauh juga. Ada legendanya Nyi Roro Kidul. apa itu? Ya, Hal mistis juga. Mistis ya, iya kayak gitu tidak banyak yang tahu ceritanya Nyi Roro Kidul. pantai selatan. Pantai selatan. Tapi, Di pantai oh iya. selatan. Dulu sih zaman kuliah itu kan sering ke mana Papuma, Watu Ulo itu. Sama mantan Ya sama teman. yang sudah jadi mantan Yang sudah jadi mantan. atau teman yang mau dijadikan mantan gitu. Ya tidak ada apa-apa sebenarnya. Aman ya. Ya, Enak. kalau selama kuliah itu kan tidak pernah punya mantan. Enak. Tidak pernah punya mantan, ya tidak ada yang dienakkan juga. Pokoknya anak baik-baik, polos, yang tahunya cuma jalan-jalan, pantai, camping, ya gitu-gitu. Ya ada ya, meskipun ke pantai selatan ya. Aman sih pantai selatan. Horornya itu tetap ya lari ke kenangan. Kenangan, Ya, jadi akhirnya. kenangan. Pencitraan. Tapi kan kenangan tidak harus selalu dengan si mantan kan ya. Tuh. Dan salah satunya dengan teman yang tidak jadi mantan. Kok anginnya di sini? Kayaknya ombak mulai naik. Kita bisa pindah tidurnya. Tidak bisa tidurnya pinggir pantai. Sebenarnya ini Iya dong. privat pool, privat pantai, privat beach. Jadi ini kita berada di pantainya yang ada goanya ya. Jadi ini disebut sebagai goa kucing. Jadi ini bentuknya hampir separuh lingkaran. Ada goa di sebelah kiri kita ini. Jadi itu sebenarnya kalau misalkan air tidak naik, kita tidur di sana itu lebih enak sebenarnya. Angin terhalang. Angin tidak begitu kena ke kita. Kalau kita tidak pindah, terus tiba-tiba pagi bangun tidur, tiba-tiba ada di tengah, kan nggak lucu. Ikut hiu. Nanti kita ceritanya wali siapa ya, Wali Songo yang tiba-tiba Kiai Holil Bangkalan. bangun pas ada di Kinang. Kalau Kiai Holil Bangkalan ini nyebrang laut ya nggak usah pakai Wal apa? ya. Nggak pakai apa? Kalau bahasa Madinahnya itu lalampak, Lampaknya sendal. lampaknya. Tapi saya pernah dengar cerita juga beliau itu hanya pakai daun kelapa. Atau bukan daun kelapa ya, apa itu? Ompai. Ompainya kelapa. Ompai. Hanya menggunakan itu berdiri, ompai kelapa itu langsung jalan gitu aja dari sini ke Madura. Artinya dari pulau sini ini, dari Jawa Jawa di Madura nyebrang Jawa. ke pulau Madura itu. Dan itu hanya terjadi di masa-masa lampau yang memang para wali ya, bisa dibandingkan kalau sekarang. Sekarang kan wali murid, Wali kelas. Wali kelas. Wali Mahan. wali mahan. Tapi sekarang ada yang masih bisa kayak gitu langsung di jalan di air. Apa ya? Saya pernah lihat sendiri, tapi di TV bukan langsung. Oh, filmnya di Indonesia. Indonesia. Bukan. Istri lahir. Naruto. Oh, Naruto. Kalau saya sih biasanya itu apa? Musuhnya Kalagundang itu. Kapan? Saper lah. Di pelet. Musuhnya kalau gondang itu mak lampir. Hampir ya. Kita kan selalu jalan bersama.
Terus kita butuh nama buat kita bertiga. Kira-kira apa? Misalkan S3, channel utamanya kita S3 gitu. Channel lain aku udah kian bisa alam S3, bisa dunia S3. Macam-macam. Berarti S3. S3 dengan ijazah. PS. Di S T S 3. T I G A. Boleh. Di rumah. Mana? Ada gak yang berkaitan dengan penyemangat? Gaet. Misalkan September tualang. Kalau S3 But. Apa? Gabut. S3 Kita menghilangkan kegabutan. S3 but. S3 but. 3 But. lain gabut. S Garangan. S3 garangan. Segerangan. Kalau saya kan jauh dari apa. Boyo. Yang biasanya bersuara gini. Aku seperti ini hanya cuma sama kamu. Assalamualaikum Ustaz. Ya saya cuma sebatas seperti itu, bukan garangan berarti ya. Bukan boyo. Memikirkan sebuah nama itu rumit ya. Sebuah nama, sebuah cerita. Perlu ya, nama itu ya. Perlu. Ya, apa namanya? Cerita kita itu terwakilkan oleh sebuah nama. Kalau katanya orang itu kan nama itu adalah doa atau nama cerita seseorang itu terwakilkan oleh namanya. Apa artinya namanya kamu? Namanya saya Imam Sudi. Imam itu selalu diikuti. Sudi itu kebaikan. Jadi diikuti kebaikan. Berarti kamu itu Jadi kalau kalian ikut hidupnya- saya itu kalian baik. Ya, selalu diikuti kebaikan ya. Tapi sebenarnya kamu itu tidak baik, tapi diikuti oleh kebaikan. Ya semoga menjadi baik. Tapi tidak baik awalnya. Artinya kamu Kalau saya kan orang-orang yang sabar. Berarti saya itu orang yang penyabar dan di sekeliling saya itu akan tertular menjadi sabar. Nah, contohnya ya itu sudah yang menjadi kenangan. Pasir-pasir kenangan. Akhirnya sampai sekarang kan masih sabar. Sabar, Sabirin. meratapi kenangan. Masuk. S3. S3. Kita kan tiga-tiganya nama kita inisialnya S. Ini 3S. S3. Mas Janji.